Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islam Itu Indah, jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah. Masya Allah, Alhamdulillah hari ini kita masih membahas tentang tema jangan terburu-buru menilai orang lain ya. Kadang orang itu nggak selalu seperti apa yang dilihat, ternyata hatinya itu mungkin berbeda. Nah kita lanjutkan lagi nih Ustaz Oki, mohon izin nih penjelasannya ya. Benarkah katanya ada dua hal nih ya yang harus dilihat ketika kita melihat ini atau dua hal ini kepada orang lain, ini kita akan mendapatkan atau kita bisa menilai semua yang baik dalam dirinya dan itu juga benar. Mohon izin penjelasannya Uma. Baik, terima kasih Mas Fadli, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Yahya bin Abi Katsir rahimahullah mengatakan ada dua sifat. Bila engkau melihat keduanya ada pada diri seseorang, ketahuilah apa yang ada di belakang keduanya pasti lebih baik lagi. Apa itu? Pertama, bila dia mampu mengendalikan lisannya, dan kedua, apabila dia mampu menjaga sholatnya. Mari kita bahas, kenapa dengan dua hal ini? Lisan berkaitan dengan hablum minan nas. Sholat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan hablum minallah. Kalau ingin melihat seseorang baik atau tidak, maka kita lihat keterkaitannya dengan sesama manusia dan juga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas lisan dulu teman-teman sekalian. Dalam surah Ar-Rahman, biasanya ini surah favoritnya orang-orang ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Al-Qur'an, menciptakan manusia dan membuat manusia-manusia ini, kita-kita semua ini pandai berbicara. Kita telah diberikan nikmat berupa lisan. Kita bisa berucap apapun. Namun Imam Syafi'i rahimahullah mengingatkan untuk orang-orang yang hendak mengeluarkan kalimat, hendaknya berpikir terlebih dahulu sebelum engkau mengatakan sesuatu, berpikir dampaknya, berpikir panjang sebelum mengeluarkan kata-kata itu. Kalau baik, keluarkan kata-kata itu. Kalau tidak baik atau engkau ragu-ragu, tutup lisanmu, jangan mengucapkan itu. Atau kalau kata Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada hari akhir, kepada Allah Subhanahu wa taala ya, apa yang harus dilakukan? Berkata-kata baik atau dia diam. Artinya lisan yang baik itu seiring dengan hati yang baik, seiring dengan keimanan yang baik. Rasulullah SAW ingatkan kepada kita juga, ada banyak orang-orang yang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak bisa jaga dua hal. Pertama, farji atau kemaluannya, yang kedua adalah lubang mulutnya atau lisannya. Banyak orang-orang yang semuanya baik tapi lisannya menyakiti hati tetangganya. Apa kata Rasulullah? Dia adalah ahli neraka. Maka hati-hati dengan lisan. Lisannya baik, insya Allah cerminan dari hati yang bersih, pikiran yang bersih. Maka keluar lisan yang baik, yang santun, yang beradab, yang beretika. Insya Allah. Kemudian sholat. Teman-teman sekalian, dalam sholat ini adalah pendidikan karakter untuk setiap muslim. Dalam sholat mengajarkan kedisiplinan, dalam sholat mengajarkan ketawaduan, bahwa kita memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dalam surah Al-Fatihah saja, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan seterusnya, apa yang kita pelajari dari surah Al-Fatihah, ada kalimat-kalimat yang kita tauhid yang kokoh, kita memahami bahwa segala sesuatu ciptaan Allah. Kita memiliki tauhid yang kokoh dalam surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Ternyata dalam sholat ada pendidikan tauhid untuk diri kita teman-teman sekalian, yang mana itu adalah karakter kita. Juga kalau teman-teman perhatikan dalam sujud misalnya, kita ini mulia, kepala kita yang sangat mulia ini kita rendahkan serendah-rendahnya dan kita katakan subhana rabbiyal a'la. Kita puji-puji Allah, Allah yang maha tinggi. Di saat kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya, maka orang-orang yang sholatnya baik insya Allah dengan khusyuk, bacaan yang baik, gerakan yang baik, dia punya ketawaduan, dia nggak ada apa-apanya. Orang yang sholatnya bagus, dia tahu dia kecil, kerdil, nggak ada apa-apanya, nggak ada alasan untuk berbangga hati, untuk tinggi hati, untuk sombong. Allah bisa berbuat apapun. Subhana rabbiyal a'la, Allah yang maha tinggi dan dia kerdil. Itulah insya Allah dengan lisan baik, sholat baik menjadi indikator seseorang itu menjadi orang yang baik. Masya Allah. Jadi kita bisa ngelihat dari lisannya dan juga sholatnya ya Uma ya. Insya Kalau Allah. dua-duanya baik, insya Allah baik dalamnya semuanya. Ini Masya Allah luar biasa.